Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rinaldo, MPM 200302044, Prodi S1 Perbankan Syariah kelas B. Baik, di video ini saya akan membuat tugas UAS manajemen risiko. Soal yang pertama menjelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko kredit. Berikan contohnya. Penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko terdiri dari dua macam, yaitu aspek kualitatif. Aspek kualitatif terdiri dari siklus bisnis dan industri menurun. Yang kedua, tingginya ketergantungan bahan baku dan pemasokan. Yang ketiga, debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya. Yang keempat, reputasi shareholder tidak bagus. Yang kelima, shareholder tidak memiliki komitmen untuk going concern usaha perusahaan. Yang kedua, aspek kuantitatif terdiri dari realisasi penjualan lebih rendah dibandingkan target. Yang kedua, determining penggunaan kredit. Yang ketiga, harga jual produk debitur tidak kompetitif. Yang keempat, terlalu ekspensif. Yang kelima, markup hanya biaya proyek. Contohnya, misalkan Bank BRI memberikan kredit perusahaan kepada debitur perorangan. Saat memberikan kredit tersebut, bank memiliki risiko bahwa sebagai atau seluruh debitur perorangan tersebut akan gagal membayar bunga ataupun pokok kredit yang diterima. Selanjutnya, soal kedua, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko operasional. Berikan contohnya. Penyebab kredit bermasalah dari aspek operasional yang pertama, aplikasi kredit, kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya permohonan kredit. Yang kedua, analisis kredit, analisis awal kurang tajam. Yang kedua, kurang verifikasi kebenaran informasi dan data. Yang ketiga, asumsi dasar yang digunakan jauh mereset. Yang keempat, analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat. Yang kelima, analisis dangkal dan alat analisis tidak cukup. Yang terakhir, risiko kredit tidak dimitigasi. Yang selanjutnya, yang ketiga, pencari kredit, dokumentasi kredit, catat hukum, dan pencairan tanpa persetujuan otoritas. Yang kelima, pemantauan kredit, jaminan belum diasuransikan, dan kunjungan rutin tidak dilakukan. Jadi contoh risiko operasional ialah kesalahan manusia. Dalam hal ini risiko yang terjadi karena adanya kesalahan proses. Contoh kesalahan input data oleh karyawan. Kesalahan input data yang dilakukan oleh karyawan dapat menimbulkan risiko kerugian baik bagi perusahaan maupun pegawai serta nasabah itu sendiri. Selanjutnya, soal yang ketiga, bank perlu memahami konsep sebab, kejadian, akibat sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan analisis atas risiko-risiko operasional yang dihadapi. Jelaskan konsep sebab, kejadian, akibat. Berikan contoh dari masing-masing konsep tersebut. Yang pertama, penyebab. Penyebab utama kejadian risiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Namun sebelum dikategorikan sesuatu definisi tersebut, perlu diidentifikasi akar penyebab dari kejadian atau event. Dengan mengetahui penyebab kejadian terkait risiko operasional, bank dapat lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat risiko operasional. Contohnya, suatu event peristiwa
perampokan pada suatu cabang bank dapat disebabkan oleh sistem pengamanan bank dinilai kurang memadai. Lokasi bank terletak pada daerah yang rawan perampokan, kurang bekerja sama dengan pihak kepolisian dan atau sebab lainnya. Selanjutnya kejadian. Kejadian adalah suatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam penetapan suatu kejadian, risiko ke dalam kategori tipe kejadian harus didasarkan pada akar permasalahan, the root of cause, atau kategori kejadian yang paling dominan. Contohnya kejadian kerugian finansial tidak langsung. Contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian tidak langsung. Habis itu indirect loss atau non finansial. Menurunnya citra bank di mata masyarakat karena pemberitaan bernada negatif. Selanjutnya resiko reputasi offline yang cukup lama dan sering. Selanjutnya dampak. Contoh kejadian yang kerugian yang menimbulkan kerugian finansial atau langsung direct loss antara lain berkurangnya nilai aset atau write down, penurunan langsung pada nilai aktiva disebabkan oleh suatu kejadian kerugian operasional. Selanjutnya hilangnya hak kepemilikan atau loss of record. Pembayaran atau pengeluaran uang kepada pihak ketiga yang salah dan tidak dapat dilakukan recover atau dikembalikan. Ganti rugi atau restitution, pembayaran kepada pihak ketiga dalam bentuk pokok dan atau bunga sebagai pengganti, atau biaya dalam bentuk kompensasi yang dibayar kepada pihak ketiga. Keputusan kewajiban hukum legal liability, pembayaran atau pengeluaran uang karena adanya denda, penalti atau keputusan pengadilan atau regulatory seperti keputusan pengadilan, settlements dan biaya hukum lainnya. Yang kedua, penalti, pajak, denda atau biaya langsung sehubungan dengan adanya penaltinya seperti kehilangan izin usaha, kerusakan pada aktivitas, pengurangan langsung pada nilai aset fisik termasuk sertifikat karena suatu keadaan darurat, bencana alam atau kecelakaan, kebakaran atau gempa bumi. Contohnya yaitu mengenai ATM yang tidak berfungsi untuk melayani kepentingan nasabah. Keadaan ini dapat memberikan dampak reputasi bank menjadi rusak. Nasabah memindahkan dana kepada bank lain. Itilasi ATM menjadi tidak optimal karena nasabah bank berkurang dan sebagainya. Selanjutnya soal keempat yaitu Basel II yang penetapan kategorisasi kejadian event resiko operasional dalam 7 kategori tersebut dan jelaskan ke-7 kategori tersebut dan berikan contohnya. Event kejadian resiko operasional ke dalam 7 kategori tersebut sebagai berikut. Yang pertama, internal fraud. Kerugian akibat adanya kesengajaan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran peraturan, hukum atau kebijakan perusahaan. Tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling tidak suatu pihak internal. Contohnya kerugian karena pemakaian komputer sistem olah yang tidak berwenang untuk menggelapkan aset perusahaan atau nasabah. Yang kedua, external frauds, kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti
atau penyelenggaraan hukum oleh pihak ketiga. Contohnya kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. Selanjutnya yang ketiga, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja. Kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam ketenagakerjaan, peraturan kesehatan dan serta keselamatan kerja atau perjanjian serta bersama dari pembayaran klaim kecelakaan kerja atau dari kejadian perbedaan atau diskriminasi. Contohnya kerugian karena adanya pemogokan karyawan. Yang keempat, pelanggan. Produk dan praktis bisnis. Kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional maksudnya terdapat klien tertentu, termasuk penjamin, atau akibat perencanaan suatu produk. Contohnya yaitu kerugian karena adanya komplain atau tuntutan nasabah akibat penyalaan guna informasi rahasia milik nasabah. Yang kelima, kerugian atas aset fisik. Kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat perencanaan alam atau kejadian lainnya. Contohnya kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi. Yang keenam, penggunaan bisnis dan kegagalan bisnis. Kerugian yang timbul akibat penggunaan bisnis dan kegagalan sistem. Contohnya kerugian karena kerusakan hardware. Yang ketujuh, eksekusi. Pengiriman dan manajemen proses. Kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan dan vendor. Contohnya kerugian karena adanya kesalahan pembukuan atau akunting, termasuk backdating atau koreksi penyesuaian. Selanjutnya soal kelima, jelaskan kelima prinsip tersebut dan berikan contoh penerapan prinsip GCG pada sebuah perusahaan. 5 prinsip dasar good corporate governance. Yang pertama yaitu transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk mengambilkan keputusan oleh pemegang saham, debitur, dan pengakuan kepentingan lainnya. Contohnya, informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sarana usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan, dan kompensasi pengurus. Yang kedua, akuntabilitas. Perusahaan harus dapat memberikan tanggung jawab kinerja secara transparan dan wajar. Contohnya, penetapan rinci tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan melaras dan visi misi nilai perusahaan dan strategi perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung keseimbangan usaha jangka panjang. Contohnya, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Yang kelima, independensi. Untuk menjalankan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Contohnya, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tujuan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatan, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan
stakeholder lain berdasarkan akses kewajaran dan kesetaraan. Contohnya yaitu memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan berkarir dan melaksanakan tugasnya, serta profesional tanpa membedakan sarana, gender, dan kondisi fisik. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.